Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Pramesti Ardana Reswari dari kelas 10 KBC. Di video ini saya akan menjelaskan tentang PPKN bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada subbab pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebelum kita mempelajari sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, kita harus mengetahui apa arti kekuasaan itu. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendakinya. Contohnya ada di lingkungan masyarakat kita. Ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor ke ketua RT atau ketua RW. Kemudian kita kenali apa arti negara itu. Negara adalah organisasi tertinggi dalam kelompok masyarakat dalam suatu wilayah dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Kemudian ada teori-teori terbentuknya negara. Teori-teori terbentuknya negara terbagi menjadi 4, yaitu teori ketuhanan, yaitu teori yang meyakini jika suatu negara terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Negara monarki biasanya meyakini jika suatu negara terbentuk karena kedaulatan Tuhan. Contohnya adalah negara Inggris. Yang kedua adalah teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya, suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Yang ketiga, ada teori kekuasaan. Teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah setelah adanya pertarungan sengit. Dan yang terakhir ada teori hukum alam. Teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun karena memang menurut kehendak alam. Sistem pembagian kekuasaan pun dibagi menjadi 2 teori dari John Locke dan juga Montesquieu. Teori pembagian kekuasaan negara menurut John Locke ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang terakhir ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian teori Montesquieu ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua ada teori kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan oleh pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Kemudian pada subbab kedua ada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pemisahan kekuasaan atau separation of powers dan pembagian kekuasaan atau divisions of power merupakan 2 istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contohnya Amerika Serikat. Pembagian kekuasaan adalah kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Mekanisme ini banyak digunakan oleh banyak negara. Salah satunya adalah Indonesia.
Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. Di antaranya adalah kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan yang terakhir ada kekuasaan moneter. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan yang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan konstitutif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif berfungsi untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Yang ketiga, ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif berfungsi untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian yang keempat adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan eksaminatif dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kemudian yang terakhir, ada kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter berfungsi untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter dipegang oleh Bank Indonesia. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah atau kepala daerah atau wakil kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan yang digolongkan menurut tingkatan. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia terjadi di antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Di tingkat pemerintahan daerah, pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat juga terjadi. Hubungan di antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan adanya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam banyak bidang. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai bentuk tanggung jawab desentralisasi di Indonesia. Dengan asas-asas itu, pemerintah pusat memberikan hak pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Kemudian, pada subbab yang kedua, ada kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang pertama ada tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara adalah sebagai berikut. Urusan pemerintahan
yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1941. Lalu ada urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir ada urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Yang kedua ada klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Macamnya adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Kemudian ada beberapa kementerian koordinator. Kementerian koordinator tersebut ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Contohnya ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan kementerian yang lain-lainnya. Kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Contoh dari koordinator bidang perekonomian adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan kementerian yang lain-lainnya yang berdasarkan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Lalu ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Contoh dari kementerian ini adalah Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan kementerian lainnya yang berkaitan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lalu yang terakhir ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Contoh dari kementerian bidang ini adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan kementerian lain-lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Yang ketiga, ada lembaga pemerintahan non-kementerian. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Contoh dari lembaga non-kementerian yang ada di Indonesia adalah Arsip Nasional Republik Indonesia atau yang disingkat oleh ANRI, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian ada Badan Informasi Geospasial atau BIG. Lalu ada Badan Intelijen Negara atau BIN. Kemudian ada Badan Kepegawaian Negara atau BKN, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Badan ini di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan lembaga non-kementerian lain-lainnya yang ada di Indonesia. Bisa kalian pelajari di buku paket PKN. Kemudian kita masuk pada subbab ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 21. Apa yang dipandang baik?
Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.